Balik lagi di Intermezzo, banyak info gak bikin kepo. Kita akan lanjutkan pertanyaan saya yang cukup ingin saya tanyakan ke Dokter Alex terlebih dahulu sebelum saya ke Dokter Nuah nih dok. Sebenarnya ketika memang penyakit kusta ini diderita oleh ibu yang sedang mengandung, apakah ini bisa juga dialami oleh si cabang bayi dok? Satu bahwa ini kan penularannya airborne ya, dan kemudian jabang bayi itu ada di dalam kandungan. Dan yang kedua bahwa kalau misalnya dia sudah masuk ke dalam kandungan, itu kan berarti kan dia menjadi hematogenik di dalam darah. Jadi selagi ibunya masih dalam keadaan hamil, kemungkinan untuk intervensi ke bayi itu akan kecil. Tapi dengan catatan si ibu harus tetap. Kalau misalnya yang sudah mengalami sembuh, dinyatakan sembuh seperti Pak Herman ini, apakah bisa kembali mengalami kusta? Untuk yang disebut dengan kembali itu kecil kemungkinan, tapi yang terjadi itu reaktivasi. Reaktivasi. Dan reaktivasi ini sering terjadi oleh karena ketidakpatuhan meminum obat. Di dalam memakan obat. Demikian juga regimen yang di awal. Jadi resistensinya kecil begitu ya dok ya. Nah saya pengen ke Dokter Nuah ini, salah satu orang yang concern juga terhadap lepra dan juga kusta begitu. Sebenarnya ketika memang kan banyak orang-orang yang mengasingkan para orang-orang yang mengalami kusta, itu himbauannya seperti apa sih sebenarnya dok? Ya, jadi ada yang disebut dengan stigma, stigma dan diskriminasi. Stigma itu ada dua, jadi dari perceived stigma dari diri sendiri atau mungkin dari stigma dari luar. Nah, kita lihat dulu sebenarnya yang harus dibangun. Pertama kali yang paling baik adalah membangun, menemukan kembali dirinya. Jadi pada waktu mereka mengalami kusta itu seakan-akan seperti runtuh. Seperti kiamat. Dan mereka mengatakan, wah saya ini sudah mengalami apa yang dinamakan stigma dan kayaknya nggak ada lagi harapan. Ya, saya menjadi disabilitas betul begitu ya. Nah, Dokter Nuah, berarti fungsi dari GPLDI ini adalah sebagai jembatannya untuk mereka-mereka yang pernah mengalami kusta. Support apa yang diberikan dok? Jadi yang kita develop sekarang ini adalah bagaimana mereka berkumpul di dalam satu tempat dan mereka mengkoordinasikan dirinya dan mereka mendevelop dirinya sendiri supaya mereka bangun difasilitasi oleh teman-teman yang seperti kami dan juga teman-teman kami yang seperti di Malang ada namanya Linksos. Seperti memberikan info pekerjaan ya, mungkin juga kepada mereka seperti itu. Dan kami juga membantu menemukan pekerjaan apa yang pas. Yang pas untuk mereka. Jadi seperti misalnya di Tangerang kita sudah mempekerjakan ada berapa orang Pak? Sekitar 90 orang. 90 orang begitu nah. Yang bekerja sebagai di bawah daripada Dinas Pertamanan. Dan akhirnya lagi memiliki lapangan pekerjaan baru, rezeki yang baru begitu ya Dokter Nuah ya. Nah mungkin bisa dihimbau ke pemirsa di rumah, mungkin ada sanak saudara mereka atau orang-orang di sekitar mereka yang mengalami kusta ingin melapor ke PGDL ini seperti apa dan bagaimana caranya, Dokter Nuah? Boleh? Ya saya kira ada beberapa banyak sekali informasi yang kami dapat dari beberapa link-link kami seperti dari Linklos di Malang. Lalu kemudian mereka menghubungi kami melalui email. Lalu kami memberitahukan beberapa kesempatan-kesempatan yang baru. Baru-baru ini kita mendapat sebuah informasi dari Kendari ya, dari Sulawesi Tenggara. Jadi dia ini seorang pemusik, pemain gitar yang luar biasa. Dan ini saya kira dia cuma minta satu, yaitu apa? Gitar. Aku mau minta gitar aja satu. Untuk apa? Supaya saya tidak meminta-minta. Dan itu salah satu kesempatan yang bagus. Tadi juga ada www ketika memang masyarakat ingin menghubungi dan ingin meminta bantuan. Ada di mana? www. Kita akan menampilkan lagi nih pemirsa, mungkin Anda bisa melihat bagaimana caranya ketika ingin meminta bantuan. Ya, bisa melalui peduli disabilitas.org ya. Atau di situ ada nanti alamat email kami, perkumpulan GPDLI @gmail.com. Perkumpulan GPDLI@gmail.com. Nah, kalau misalnya Anda pemirsa ingin mendapatkan informasi, kemudian juga mungkin sharing gitu ya, nah bisa langsung menghubungi ke sana itu. Saya mau tanya terakhir buat Pak Herman begitu, tipsnya ketika masyarakat yang mengalami kusta, bagaimana untuk bisa tetap sampai sekarang dan bisa menjaga hidup seperti hal yang banyak. Kalau saya punya prinsip, ya kan, saya sudah tidak melihat lagi
bagaimana keadaan saya pada masa-masa yang lalu, tapi bagaimana untuk kedepannya. Dan saya juga meyakini diri saya, manusia yang lain yang normal, yang tidak mengalami kusta, bisa melakukan sesuatu, saya akan lebih bisa melakukan daripada mereka. Karena setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Betul sekali. Terima kasih banyak sekali lagi, ini salah satu suntikan semangat ya nak buat pemirsa di rumah lagi-lagi bahwa jangan pernah diasingkan begitu betul. karena memang ini juga sudah ada penyembuhannya. Iya, dan bisa sembuh total juga betul. kok, Dan ketika ya. pemirsa di rumah atau orang-orang di sekitar yang ingin minta bantuan terhadap lembaga atau komunitas tertentu terkait dengan kusta dan lepra Bisa sudah ada GPDLI. GPDLI. Iya betul sekali. Terima kasih pemirsa, semoga pada pagi hari ini informasi yang kami berikan untuk Anda bermanfaat. Betul. Sampai bertemu lagi besok dengan kami berdua. Saya Marina Basnapa. Saya Muhammad Syareza, sejumlah narasumber yang hadir pamit undur diri. Terima kasih banyak dan pemirsa tetaplah bersama kami di iNews TV. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih banyak Bapak.